Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Lama sekali aku tidak live Instagram membahas tentang obrolan-obrolan yang selain tilawah ya, seperti kesehatan mental atau diskusi-diskusi umum. Aku berharap semoga live perdana di bulan Desember ini bisa menjadi salah satu live akhir tahun yang memberikan warna positif buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang udah bergabung di live ini, selamat datang. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat sore mungkin di belahan dunia yang lain. Aku senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman. Malam ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana seni memahami, berikut memaknai tentang spiritualitas dan agama. Semoga bisa menjadi ilmu bermanfaat. Oke, aku akan undang teman ngobrolku malam ini, Mbak Amelia Devina. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kita sedang menunggu Mbak Amel untuk bergabung. Hai Mbak Tia. Mbak Amel, aman? Aman, cuman lagi sebentar. Aku belum bisa melihat dirimu soalnya. Oh iya kah? Iya, kayaknya sinyalku mungkin ya. Jadi aku bisa melihat aku, tapi aku nggak bisa melihat Mbak Tia. Aku tapi suaranya aman nggak? Suaranya sih aman, cuman aku nggak bisa lihat wajahnya. Aku coba bisa nggak ya? Aku mungkin nyalain laptop kali ya, supaya bisa lihat wajahnya Mbak Tia. Sebentar. Tapi Mbak, emang kalau sesekali aku live juga kayak gitu. Beberapa kali deh, bukan sesekali, beberapa kali. Terjadi ya? Nggak kelihatan, jadi aku ngomong sambil lihat muka sendiri. Iya, makanya. Aduh, coba-coba ya. Aku udah matiin, aku udah mute laptop aku. Aku coba nyalain live-nya di laptop, jadi aku biar bisa lihat mukanya. Nah, aku udah bisa lihat mukanya Mbak Tia sekarang. Oke deh. Walaupun nggak real time kayaknya nih. Coba. Iya, benar. Oh, udah. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut. Tetap melanjutkan ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah di save, bisa kok kelihatan muka kita berdua. Walaupun pada saat perjalanan kita tidak saling melihat. ada aja dramanya. Ya Mbak Mel, aku sapa dulu teman-teman ya. Siap. Oke teman-teman, seperti di awal aku udah bilang aku mau ngobrol sama Mbak Amel, kita akan ngebahas tentang apa itu sebenarnya spiritualitas, kemudian bedanya sama agama itu apa, terus bagaimana kita memaknai itu, menjiwai itu dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya warna kita sebagai penghuni bumi ini agak apa ya, sebenarnya ini pembahasannya lumayan sensitif ya teman-teman, tapi insya Allah kita akan meramu dengan bahasa yang netral, tidak ada niat untuk membuat kericuhan apalagi walaupun memang ada hal-hal yang sedikit rame beberapa waktu terakhir ini, tapi sebagaimana yang udah kita tulis di caption juga ya, bahwa tugas kita tuh bukan untuk meramaikan itu, tapi untuk refleksi diri. Kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran dari momen-momen yang lagi ramai ini? Karena pastinya semua orang, walaupun mungkin tidak mengakui agama itu bagian yang penting dalam kehidupannya, tapi secara spirit dia pasti ada, gitu. Spiritualitas itu pasti ada di setiap orang. Nah, gimana pembahasannya malam ini? Kita akan berkenalan dulu dengan Mbak Amel. Udah lama kita nggak live Mbak Amel, jadi Mbak Amel silakan memperkenalkan diri lagi kepada followers kita. Silahkan. Halo Mbak Tia dan teman-teman semua. Ada teman-temannya Mbak Tia banyak di sini sepertinya ya. Dan buat teman-temanku juga, thank you so much sudah bergabung di IG Live kita malam hari ini. Namaku adalah Amelia dan aku adalah seorang praktisi hipnoterapis juga dan seorang praktisi mindfulness juga. Dan
aku sama Mbak Tia sudah punya sejarah. Kita beberapa kali IG live, beberapa kali pernah bikin ini juga ya Mbak Tia ya. Kita pernah rekaman podcast juga, kita pernah ada kelas juga. Jadi memang kita ini punya kecocokan lah ya dalam hal ngobrol-ngobrol serius santai kayak gini. Dan aku senang banget hari ini sebelum tahun 2020 berakhir kita bisa punya topik yang seru banget kayak hari ini. Betul. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih panjang umur jadi bisa bertemu untuk ngobrol bareng teman-teman followers juga. Untuk teman-teman yang menyaksikan live kami berdua dan misalnya seiring berjalannya diskusi teman-teman punya pendapat yang ingin diutarakan, boleh langsung tulis aja di kolom chat. Mungkin nanti bisa kita respon, kita diskusikan bareng-bareng di sini. Tidak masalah ya. Oke, mari kita mulai, Mbak. Aku punya hadiah pertanyaan pertama. Hadiah. Kita kan ngobrolin spiritualitas sama agama ya, Mbak. Kadang-kadang ketika orang awam, aku lagi berakting sebagai seorang yang awam nih Mbak. Kalau spiritual itu emang bedanya apa sama agama? Gitu. Itu dulu deh. Mbak Tia, teganya dirimu, kebalik nih harusnya kita. Jadi seperti yang tadi Mbak Tia bilang, ini kan kita sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai ya, dan memang aku pribadi tidak punya latar belakang sebagai guru agama ataupun semacam itu. Jadi ini murni pendapat pribadi ya teman-teman. Jadi kalau dari pertanyaan Mbak Tia, kalau buat aku pribadi Mbak, dari perjalanan aku lah ya, dari perjalanan aku, pengalaman aku pribadi, agama itu seperti kita hidup itu ada rambunya ya, aku ngerasa ada tuntunan, ada rambunya. Jadi ketika kita lahir, kita ada di dunia ini, ada tuntunan, ada rambu untuk kita menjalankan kehidupan. Dan biasanya praktek agama itu lekat dengan adanya peraturan dan juga ritual. Biasanya seperti itu yang aku jalani sendiri gitu. Tapi aku merasa bahwa dalam praktek spiritual itu bukan cuma sekedar peraturan dan ritual, jadi cara-caranya itu mungkin lewat agama, tapi spiritualitas itu buat aku pribadi adalah perjalanan batinku gitu, untuk memaknai termasuk agama itu sendiri. Jadi perjalanan ke dalam itu aku merasanya banyak di spiritualitas, seperti itu. Mbak Tia, kalau buat Mbak Tia gimana? Mari kita saling bertanya. Aku setuju Mbak, aku setuju bahwa agama itu isinya aturan dan ritual. Kemudian kalau yang aku mau tambahin, kumpulan ritual dan aturan-aturan itu digabung menjadi satu komunitas gitu ya, komunitas yang terdiri dari aturan dan ritual. Kemudian komunitas diberi nama. Komunitas itu diberi nama, misalnya Islam. Nanti Islam punya aturannya begini, punya ritual keagamaannya begini. Ntar Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain punya aturannya begini, ritualnya begini. Jadi agama itu sebuah kumpulan aturan, kemudian ritual yang diberi nama perkumpulan itu. Itu tambahan dari aku. Kemudian kalau spiritual itu sesuatu yang kita jiwai, kita maknai, kita pahami, kemudian itu menjadi kayak lampu yang menghidupkan ruh kita gitu. Kalau misalnya gelap, kita jadi meraba-raba kan kehidupan ini seperti apa. Mau melangkah tuh jadi susah juga. Dan itu kan tidak harus tentang Islam atau Kristen atau nama itu ya, tentang nama kumpulan tadi yang disebut di agama itu. Tapi tentang lampu, ya lampunya juga kan cahayanya beda-beda gitu. Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, bahkan bisa sampai ribuan gitu.
Dan model-model lampunya juga beda, kalaupun wattnya sama, gitu. Jadi spiritualitas itu sangat sangat subjektif sekali, tergantung setiap yang menjalaninya. Dan itu tidak selalu tentang agama, walaupun agama itu juga menjadi salah satu obor yang menerangi dalam spiritualitas. Ih, bagus banget, Mbak. Ya, penjelasannya. Aku setuju, aku suka banget dengan tadi Mbak Tia tambahkan bahwa agama itu ada ritual, peraturan yang diberi nama. Itu aku sepakat banget juga sih, karena ada kumpulan dan diberi nama itu kan baru jadi agama. Sebenarnya kan pada awal sejarahnya, setahu aku ya, mereka ini kan para nabi ini kan para individu sebenarnya yang menyiarkan kebaikan, yang mengalami pencerahan. Kemudian kan ada community gitu kan, makanya diberikan nama dan ada pengikutnya gitu. Jadi aku merasa itu tambahan yang betul banget. Dan mengenai spiritual itu aku juga merasa sangat relate dengan apa yang Mbak Tia bilang gitu ya. Mungkin aku rasa Mbak Tia sama aku juga mungkin ada kemiripan dalam hal ini ya, makanya kita bisa ngobrolin ini. Jadi betul banget bahwa spiritual itu sangat subjektif dan sebenarnya sangat tergantung bagaimana kita memaknai perjalanan hidup kita kan. Apa misalnya deh kalau kita ngomong bekerja itu kesannya kan nyari duit ya. Tapi karena kita mau memaknai pekerjaan kita sebagai suatu hal yang baik, misalnya pekerjaan itu adalah praktek spiritual kita juga sebenarnya kan. Jadi aku merasa bahwa spiritualitas itu jauh lebih besar sebenarnya kalau kita mau ini ya, kalau kita mau praktekkan sebenarnya tuh setiap hal itu bisa jadi spiritual kan. Bagaimana kita bicara, kita bekerja, kita bahkan misalnya berkeluarga, itu semua juga adalah praktek spiritual kita sih. Kalau menurut pandanganku. Betul. Dan aku juga mau bilang ya Mbak Mel ke kita semua ya. Aku pikir teman-teman yang lain juga mungkin bisa ikut berpendapat teman-teman. Kita Betul sangat banget. terbuka, bahkan terhadap perbedaan pendapat kita open untuk menerima. Kalau menurut sudut pandang aku juga nih Mbak Mel, aku setuju sama yang Mbak Mel bilang bahwa spiritualitas itu pemaknaannya sangat besar sekali, sangat luas. Dan kalimat lain dari aku tuh kayak seluas mata memandang. Kalau misalnya spiritualitas dari mata aku cuman segini, ya udah segitu. Yeah. Segitu kapasitas. Yeah. Tapi kalau misalnya spiritualitas aku selebar samudra gitu, ya udah dimanapun bagiannya, walaupun di pojok perbatasan spiritual, ya di situ masih spiritual gitu. Selama masih di pandangan aku. Nah, cuman ini nih Mbak, aku sering mendengar kalimat-kalimat orang. Sekolah tinggi-tinggi, tapi kok yang dipelajari itu kita nggak lihat ya di sikap dia ya. Bahkan dia melakukan sesuatu yang kalau dalam keilmuan itu yang dia pelajari itu, dia sudah melakukan sebuah pelanggaran. Oke. Ya. Gimana menurut Mbak Mel? Tadi aku sebenarnya sempat kepotong dikit Mbak yang bagian kalimat awal Mbak Tia ngomong. Ada orang yang gimana gitu tadi? Oke, aku ulang ya Mbak. Kalimat itu jadi yang belakangnya aku dengar, cuma satu potong itu. Ada orang yang sekolahnya tinggi banget, dia belajar tentang apa, tapi dia bahkan kalau kita lihat keilmuan yang dia pelajari itu dengan perilaku dia melanggar apa yang menjadi hal yang dipelajari. Kayaknya banyak kayak gitu. Sama, pada akhirnya tuh sama, mirip-mirip saudara-saudaranya tuh kalimat ya, ngaji kok tapi perilakunya kayak gitu. Terus rasa-rasanya kok rajin sekali ke tempat ibadah, tapi ya kok gitu. Tapi kan jadi kayak kok gitu, seakan-akan kan
itu sudah kasih tahu bahwa ada yang bertolak belakang nih. Gimana tuh? Berarti aku nggak tahu pengalaman Batia gimana. Aku malah kadang-kadang agak berhati-hati sekarang ini ya. Semakin lama hidup gitu ya, aku ngerasa semakin berhati-hati sama orang yang justru kelihatannya baik gitu. Kalau buat aku. Karena banyak orang mungkin pengen kelihatan baik ya kan, Mbak Tia kan. Makanya aku tulis di caption juga kayak gitu. Banyak orang pengen kelihatan baik. Tapi aku ngelihat bahwa banyak kan justru aku ngomong soal aku inget deh ada satu masa di hidup aku ya, masa-masa 20-an gitu. Aku inget banget justru cowok yang paling brengsek itu adalah yang paling religius. Jadi dia yang paling religius yang dari aku kenal. Pokoknya dia itu pemimpinnya lah di tempatnya dia gitu kan, tempat ibadahnya. Tapi dia yang paling kayak bejat banget ternyata orang ini gitu kan. Nah jadi kalau menurut aku sih sebenarnya kita tidak bisa menilai orang hanya dari kepintarannya atau mungkin apakah dia rajin ibadah, apakah dia rajin ngaji dan sebagainya ya. Setelah aku melihat banyak orang, melihat banyak fenomena gitu, bahwa sebenarnya banyak banget justru orang-orang yang di depan A, belakangnya B gitu kan. Jadi tidak menjamin dari pengalaman aku ya, Mbak Tia, orang ini kelihatannya baik, tapi dia sebenarnya belakangnya tidak seperti itu. Jadi sekarang ini aku merasa aku nggak terlalu penting untuk melihat seseorang tuh baik gitu. Aku lebih suka orang tuh jadi kayak lebih otentik aja, jujur apa adanya. Dia tuh orangnya seperti apa. Kalau emang dia suka apa ya, jadi nggak munafik gitu loh Mbak Tia. Jadi ada orang mungkin demi pencitraan atau mungkin demi terlihat baik di depan keluarga, dia tidak merokok misalnya, tapi di belakangnya dia ngerokok misalnya gitu kan. Kenapa? Jadi tuh banyak banget aku ngeliat hal-hal seperti itu, sehingga apa ya, jadi mungkin kalau aku lihat sih, kitanya sendiri juga sebagai orang yang mengamati atau orang yang berteman gitu, kita nggak mudah menjudge orang atau menilai orang hanya dari penampilan luarnya kali ya, berarti ya. Itu Tuh, sih. Makanya aku bilang aku justru malah hati-hati dengan orang yang terlihat sangat baik. Aku malah lebih tenang dengan orang yang terlihat tidak sempurna gitu. Karena dia sama seperti aku. Sama-sama tidak sempurna. Apa adanya, ya emang kamu nggak sempurna, aku juga. Makanya kita berteman. Karena kita tidak terlalu sempurna kita ini. Kalau dia terlalu sempurna, malah kesannya tuh kayak jangan-jangan ada something else yang dia tutupin. Itu mungkin karena pengalaman pribadi aku ya. Aku melihat ada fenomena yang seperti itu. Mungkin emang ada sih orang yang aslinya baik, yang baik ada, tapi sangat sangat bisa dihitung mungkin. Makanya aku melihat juga dalam memilih guru atau misalnya kita belajar gitu ya. Menurut aku penting banget sih untuk kita bisa walk the talk and talk the walk gitu kan. Jadi sinkron gitu apa yang diomongin sama yang dilakukan. Walaupun memang tidak mudah, buat aku pribadi juga sebuah pelajaran nih untuk bisa memegang integritas, untuk tetap jujur, otentik dalam keadaan yang berbagai rupa. Gitu. Tapi memang kalau balik ke yang Mbak Tia bilang, memang terjadi Mbak, kalau menurut aku sih. Betul. Ya. Dan itu banyak berhamburan sebenarnya, banyak berhamburan kan. Cuma gimana kita? Iya, cuma ya ada orang yang peduli untuk melihat hal-hal itu, ada juga yang ya mungkin dia peduli melihat hal lain. Jadi yang kita bahas ini tidak masuk dalam apa-apa yang dia temukan di kehidupannya ya, Mbak. Gimana maksudnya? Aku kurang paham tadi. Yang melihat hal-hal lain itu gimana maksudnya? Kan kita pengamat ya, Mbak. Kita lagi bicara kalau kita sebagai pengamat nih. Dan setiap orang itu kan punya kepentingan untuk mengamati hal apa yang lagi pengen dia amati ya. Oke. Yes. Nah, kita karena pembahasannya ini, kita melihat objek yang diamati itu yang berhubungan dengan dia ngomongin ini tapi kok kelakuannya nggak kayak gitu atau dia sekolah di bidang ini tapi kok malah dia gak di bidang itu gitu. Terus itu kan muncul karena kita berpikir
harusnya kan nggak gitu ya. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Nah, alasan aku tadi bahasanya yang Mbak Mel bilang kurang mengerti. Maksud aku karena kita mau melihat objeknya itu, mata kita membawa kita ke objek itu kan. Oke, oke. Sedangkan orang lain yang mungkin tinggal serumah sama aku pun Iya, dikelilingi oleh objek yang aku sering lihat di tetangga kita iya. misalnya. Tapi orang yang tinggal bareng aku gak lihat itu. Bukan karena Iya. dia nggak peduli melihat itu. Bukan karena dia nggak peduli sampai akhirnya nggak lihat itu. Tapi dia peduli dengan hal lain. Dia lagi mengamati hal lain Hmm. juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang beberapa waktu lalu nih Mbak ya, kan ada tuh viral. Mungkin teman-teman juga mengetahui kasus es teh itu ya. Yes, Asta. Itu lumayan rame ya, dan banyak pihak yang ikut berkomentar membahas itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Ke pihak yang satu maupun ke pihak yang dua ya. Terus banyak orang akhirnya menyampaikan logikanya. Dan ini kan bukan tentang, kalau udah bicara logika kan bersifat subjektif sekali ya. Kalau aku bilang benar, belum tentu orang lain juga menganggap itu benar gitu. Akhirnya kan kaya sekali pembahasannya kan tentang kasus es teh ini. Nah, aku melihat bahwa mungkin banyaknya kebenaran itu ya dia adalah sebuah kebenaran, tapi kan tidak semua kebenaran itu tepat ya sesuai situasi dan kondisi gitu. Ya, misalnya ada yang menganggap kan tukang ST itu bapak tukang ST itu kan akhirnya banyak sekali nih perhatian-perhatian untuk pro kepada beliau ya. Akhirnya bantu ini itu gitu ya. Nah, sedangkan yang satu lagi ada juga yang pro, ada juga yang menyalahkan gitu. Nah, yang menjadi hal menarik gitu ya buat aku, ya ada yang bilang ini hikmah hinaan nih gitu. Ini hikmah hinaan nih. Pada akhirnya si bapak penjual es teh jadi banyak yang bantu gitu. Tapi ada juga yang menganggap tokoh ini mungkin saja dia sudah lama tenar di lingkungannya, sedangkan dia punya spirit tidak mau terkenal. Akhirnya dia pengen mengadakan suatu momen yang itu membuat orang akhirnya tidak mengagung-agungkan dia lagi. Oh, oke. Ada tuh pandangan kayak gitu. Jadi itu pandangannya kayak aku nih tipenya sebenarnya nggak mau terkenal, nggak mau dielus-elus gitu, dieluk-elukkan gitu ya. Tapi udah terlanjur terkenal. Apa momen yang bisa bikin aku nggak banyak followers? Aku pengen ngadain itu supaya seakan-akan dunia luar nih menganggap aku salah. Itulah jembatan yang aku buat supaya aku nggak dapat banyak pujian gitu. Kan aku jadi kayak banyak sudut pandang. Banyak ya, aku jadi oke, ada yang berpandangannya macam-macam ternyata ya. Iya. Nah, pandangan kayak gitu juga direspon dengan macam-macam. Ada yang ngapain kamu mendukung dia ya gitu-gitu kan kayak iya ya tidak ada juga tidak ada olok-olok yang harus didukung memang. Kalau memang kosakata yang digunakan tidak baik ya memang tidak boleh. Tapi lapisan gitu loh. Lapisan pandangan yang kita bisa temukan nih di sini di situ. Guys, disclaimer dulu, kita tidak sedang mendukung pihak manapun. Kita lagi mengambil aja gitu. Lagi mengambil contoh. Nah, kembali lagi nih Mbak. Tadi kan Mbak Mel bilang di awal, kalau misalnya bicara spiritualitas, pekerjaan ataupun aktivitas bekerja itu juga bagian dari spiritualitas ya. Pun aku melihat dari cara Mbak Mel memandang, ternyata ada loh, Mbak Mel kan tadi bilang di awal, ini sesuai pengalamanku loh gitu ya. Aku menemukan ada orang dengan penampilan sangat religius, tapi
ternyata setelah lumayan kenal tidak kian gitu. Itu juga bagian dari spiritualitas yang dijiwai oleh Mbak Mel dalam kehidupan Mbak Mel, iya enggak? Iya, betul. Jadi pengalaman kalau kita mau ambil hikmahnya gitu ya, Mbak Tia ya. Maksudnya aku sih merasa hikmah itu diambil oleh kita yang mengalami gitu kan. Jadi kalau buat aku pribadi itu adalah pelajaran buat aku untuk aku tidak menilai orang hanya dari kulit luarnya, tapi mengenal orang itu yang memang seperti apa adanya dia gitu. Jadi kadang-kadang kita mudah tertipu soalnya kan dari penglihatan kita gitu. Nah itu menurut aku sebenarnya pelajaran untuk aku tidak mudah menghakimi orang ya, dan aku belajar untuk menerima orang dengan berbagai macam rupa sih kalau buat aku. Jadi itu sih buat aku mungkin ya Mbak Tia ya, kayak apa sih yang bisa aku maknai jadinya dari pengalaman tersebut gitu. Dan kalau di Islam tuh ya Mbak, cara kita menilai orang, bahkan pekerjaan, ekspresi yang kita keluarkan dari setiap emosi yang kita rasa, dianggap ada nilai ibadahnya. Bahkan misalnya kita menangis, kalau menangis itu sesuatu yang diperlukan, itu berpahala. Ada dapat poin. Dan kalau misalnya menangis itu sebuah hal yang wajar, tapi kita melakukannya dengan cara yang berlebihan, itu dicatat sebagai dosa. Oke. Menarik. Misalnya nih, orang tuaku meninggal. Ekspresi cinta orang yang ditinggal itu kan salah satunya dengan menangisi kepergian ya Mbak. Nah, kalau misalnya tangisan kita itu adalah bentuk cinta kita, ekspresi cinta itu menjadi hal yang positif dong. Betul. Dan itu bahkan membuat itu menjadi sebuah bukti bahwa betapa kita punya ikatan yang baik selama hidup, gitu ya. Tapi ketika aku menangis meraung-raung, itu Tuhan melarang. Karena ada indikasi kita tidak menerima garis yang Tuhan kasih. Yes. Gitu. Jadi memang ada kadarnya. Dengan bekerja. Kan ada orang bilang, cari duit mulu. Nih kalau di bahasa, di Islam itu kan ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat gitu ya. Karena kita meyakini bahwa kematian di dunia itu bukan akhir, malah itu awal, karena akan ada kehidupan lain selanjutnya. Nah, jangan terlalu cinta dunia gitu. Dunia dan tidak dibawa mati. Iya, betul, dunia tidak dibawa mati gitu. Tapi kalau kita meyakini adanya kehidupan lagi dan dunia ini tempat prepare bekal, harusnya kita mempertimbangkan kehidupan dunia ini dengan sangat baik, soalnya bekalnya kan dari sini. Itu. Jadi kalau kita sholat doang itu malah bukan perintah agama kalau kita hidup hanya untuk sholat doang. Perintah agama itu abis sholat kamu bertebaran di bumi untuk mencari rezeki lain. Jadi dengan kamu berhenti sholat, maksudnya setelah kamu sholat, kamu bepergian di bumi yang lain untuk mengais rezeki, mengusahakan dapat kebaikan-kebaikan yang lain, itu bukan berarti kamu sedang tidak beribadah, tapi kamu menambah cabang ibadah yang lain, dan itu diperintahkan. Makanya bekerja sama dengan ibadah. Itu kan juga pemaknaan kualitas ya. Yes.
Gimana tuh Mbak Mel melihat itu? Aku ini sih aku lagi digesting karena hal-hal baru buat aku kan nih yang Mbak ya barusan bilang. Em, aku terkesima sih sebenarnya karena aku belum tahu sebelumnya kan. Jadi buat aku hal yang sangat menarik Mbak ya. Dan aku baru tahu. Jadi kalau menurut aku ternyata apa yang tadi Mbak Tia bilang itu bagaimana ternyata kita menangis itu ada pahalanya dan ada dosanya. Kalau menurut aku sebenarnya sebenarnya ajakan untuk kita mindful dengan apa yang kita lakukan kan sebenarnya ya Mbak Tia ya. Mau kita mau beribadah bahkan nangis pun itu tuh adalah persembahan gitu mungkin kalau aku bisa bilang persembahan nangis itu air mata kita tuh adalah um, apa ya kita mungkin aku bilangnya itu adalah um, ya persembahan adalah ritual kita juga adalah uh, apa adalah kesucian apa ya hal yang suci yang kita bisa berikan gitu karena air mata ini kita ketika kita kita mengeluarkannya dengan sepenuh hati kita gitu. Untuk apa? Untuk keperluan apa gitu. Jadi aku sangat terkesima sekali. Aku menarik banget buat aku. Jadi aku baru paham juga ya bahwa ada kualitas mindfulness-nya di sana tuh Mbak Tia ya kan untuk kita jadinya mawas diri gitu kan, eling gitu terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Itu menurut aku menarik banget dan elemen yang menurut aku sangat-sangat bagus dan penting ya untuk disiarkan juga Mbak Tia untuk semua orang ya aku rasa ya bahwa um, aku setuju banget yang Mbak Tia tadi bilang juga mengenai sejauh mata memandang itu kan. Jadi aku merasa kadang-kadang lewat kehidupan atau lewat cara Tuhan bekerja, cara semesta bekerja, hambatan yang kita temui, kemudian tantangan dari orang-orang yang kita jumpai, pada akhirnya mereka memperbesar hati kita kan sebenarnya, memperbesar pandangan mata kita gitu. Dari yang tadinya kita ngeliat itu masih segini, tapi kemudian kita bisa ngeliatnya segini gitu. Jadi itu pun menurut aku semua sebenarnya mungkin ya semua yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita pada akhirnya adalah untuk melatih memperbesar hati kita dan memperdalam spiritualitas kita juga sih. Jadi aku rasa itu semua berkaitan ya, Mbak. Betul, Mm -mm. betul Mbak. Mm -mm. Bicara soal menangis, ya persembahan gitu ya Mbak. Mm -mm. Aku jadi kepikiran. Karena ini kan live kita untuk membantu kita berdua merefleksikan juga ya. Merefleksikan juga. Ya kalau teman-teman yang menyaksikan ikut berefleksi, kami berdua senang banget gitu. Berarti ada manfaat yang bisa diambil gitu ya. Nah, aku sempat kepikiran gini Mbak. Kalau misalnya ada orang yang mengakui bahwa dirinya beragama, mengakui ya dia mengklaim dirinya beragama, kemudian memiliki spiritualitas juga, ya kalau kita bilang baik atau enggak itu subjektif ya. Menurut dia mungkin spiritualitasnya baik, tapi mungkin tipenya bukan dengan orang lain sama gitu ya. Kalau kita ambil contoh umum aja nih Mbak, dia beribadah, kemudian belajar juga, tapi dia melanggar norma sosial misalnya. Kira-kira nih ya, bagian mana sih yang harus dievaluasi? Oke. Ya, ini balik lagi ke ya yang tadi kita bahas ya, yang belum termasukin itu tadi barusan mengenai bagaimana kita sinkron gitu ya Mbak Tia ya, antara yang kita tampilkan, apa yang terjadi di dalam. Aku tadi pas Mbak Tia ngomong gitu, aku tuh teringat sama satu pelajaran. Jadi beberapa waktu lalu aku sempat dapat beasiswa nih Mbak Tia untuk belajar dari Eckhart Tolle. Mungkin Mbak Tia tahu juga ya Eckhart Tolle ya, penulis buku The Power of Now. Jadi dia ada Book of Awakening gitu mengenai menjadi becoming the teacher of presence gitu.
Jadi aku sempat ikut kelasnya ini, dan dia cerita tentang pengalaman dia juga ketemu banyak guru hebat, banyak guru pembicara hebat dari berbagai belahan dunia yang sangat terkenal dengan banyak audiens. Dia bilang, dan ini tuh menurut aku sangat aku bisa relate gitu ya, baik untuk aku yang aku amati maupun untuk pengalamanku pribadi. Pengalaman pribadi maksudnya pengalaman personal aku banget gitu, yang aku lalui sendiri. Jadi dia bilang, kadang-kadang kita lihat satu pembicara gitu ya, di panggung itu dia begitu mempesona. Tapi ketika dia terima telepon dari seseorang yang dia nggak suka, langsung muncullah kata-kata makian atau hal-hal yang tidak sesuai gitu seperti citranya di atas panggung itu. Jadi aku merasa bahwa itulah hal-hal yang mungkin yang kita sendiri perlu cermati. Kita itu maksudnya aku sendiri perlu cermati. Karena kadang-kadang akulah orang tersebut gitu Mbak Tia. Kadang-kadang akulah orang tersebut. Kadang-kadang di atas panggung atau di Ajilaf aku bisa very nice gitu ya. Tapi ada kalanya aku juga tidak nice. Ada kalanya aku belum bisa menjadi teladan dari kata-kataku sendiri. Makanya aku suka bilang juga sih sama kadang-kadang kalau aku bikin kelas, aku suka bilang kenapa ya aku bikin kelas, kenapa ya aku ngulang-ngulang materi ini, karena aku yang perlu dengar nih kayaknya, aku yang perlu belajar ini gitu. Jadi aku merasa bahwa sebenarnya untuk kayak Mbak Tia juga seorang public figure gitu ya, aku merasa justru bukan semakin tinggi seseorang atau semakin terkenal seseorang, bukan berarti dia uh, bukan berarti bukan berarti kemudian dia jadinya dapat free pass untuk boleh bersikap semena-mena, karena kadang-kadang ada orang begitu ya, saya kan orang terkenal harusnya saya dilayani gitu, tapi justru semakin terkenal seseorang semakin besar tanggung jawab moralnya untuk apa yang dia sampaikan keluar dan bagaimana dia berlaku di depan orang gitu. Aku ngerasanya gitu sih. Jadi itu semua kan jadinya apa ya Mbak, aku kadang-kadang juga belajar untuk berhati-hati ketika aku nulis gitu. Karena aku tahu nih, apapun yang aku tulis itu adalah hal yang aku perlu buktikan ke diriku sendiri pada akhirnya. Aku merasa seperti itu. Jadi aku merasa aku perlu bertanggung jawab juga atas apa yang aku tuliskan. Apakah aku sudah menjalankannya gitu. Dan kadang-kadang aku melihat diriku sendiri, Mbak. Kalau aku belum jalankan, Tuhan akan kasih aku pelajarannya nih supaya aku menjalankan apa yang aku tuliskan. Supaya aku nggak lari gitu. Dan supaya aku rendah hati juga, supaya aku tidak merasa bahwa oh ini tuh ilmu yang wow bagus banget tulisannya, tapi itu kan ilmunya dari Tuhan juga ya, dari segala macam yang kita sudah serap juga dari para guru sebelum kita juga gitu. Jadi aku merasa bentuk tanggung jawab ini sih ya yang mungkin kita perlu pelihara gitu. Dan aku juga kemarin ini sempat ya Mbak di WhatsApp aku sempat ngomong soal spiritual ego gitu. Kadang-kadang di dunia spiritualitas ini atau ya di antara kita inilah mungkin orang-orang yang dianggap sebagai pengajar gitu kan. Itu kan juga sangat besar banget justru Mbak jebakan spiritualnya. Justru lebih besar lagi gitu. Karena kita mungkin bisa berpikir kita lebih baik dari orang lain karena kita yang ngomong. Kita mungkin pikir kita tahu lebih banyak, atau kita pikir mungkin orang tuh lebih rendah, atau saya lebih hebat dan saya lebih tahu, saya lebih spiritual. Ya kan. Ya, jadi menurut aku justru semakin terkenal, semakin tinggi spiritualitasnya itu jebakannya semakin besar sebenarnya. Makanya banyak orang tuh jatuh di situ. Banyak orang kan gitu ya. Banyak orang jatuhnya justru di situ gitu karena jebakan egonya itu tinggi besar. Makanya kadang-kadang ada bagusnya, ada syukurnya. Jadi yang begini-begini itu ada bagusnya gitu. Jadi kita lebih rendah hati. Karena semakin tinggi itu kalau kita nggak siap dengan ujiannya, kena kan kita jadinya. Di saat kita berpikir bahwa saya sudah bisa handle ini, di saat itulah justru hal tersebut datang kepada kita. Oh, ternyata saya belum bisa handle ya. Karena semakin kita berpikir bahwa saya bisa handle ini, atau saya berpikir bahwa oh ini mah apa gitu ya, saya mah udah bagus atau apa, disitulah ego kita atau kesombongan kita kan muncul. Disitulah juga nanti kita akan diuji jadinya. Aku suka, aku suka, aku suka, aku suka. Ya, aku setuju.
lucu. Aku bener deh, aku suka banget sama istilah. Mm-mm. Aku suka banget sama istilah jebakan spiritual. Itu mantep banget. Kayak aku akhirnya nih kepalaku nih menyambung-nyambungkan dengan kayak puzzle-puzzle kehidupan gitu kayak iya, makanya kenapa orang-orang bilang semakin tinggi pohon, semakin kenceng angin, ya. Dan yes, Dan, sorry Mbak. dan lanjut dulu. Dan Oh enggak, tadi aku keputus kayaknya. Enggak ya? nggak apa-apa, Oh Mbak oke mau oke. bilang Oh oke oke, aku lanjut sedikit ya Mbak. Jadi aku juga tadi ada karena aku juga kayak Mbak Tia, aku ada beberapa hal yang ada di kepala aku tadi waktu Mbak Tia ngomong, aku berusaha kejar, aku berusaha ingat kayak oke ntar inget ya. Jadi aku mau coba ngomong dulu sebelum aku lupa. Jadi tadi waktu Mbak Tia bahas juga mengenai orang-orang yang seperti inilah, seperti itulah gitu. Aku juga ingat satu ayat Alkitab Mbak jadinya. Ayat itu aku jujur agak lupa persisnya ya kisahnya seperti apa, tapi intinya tuh ada zaman dulu kan kalau misalnya kita tahu pelacur itu dirajam ya katanya ya, ditimpuk dengan batu gitu. Jadi waktu itu ada kumpulan orang lah lagi mau merajam gitu. Kalau tidak salah ceritanya seperti itu, lagi mau merajam seorang perempuan dan kemudian mereka tuh bertanya nih katanya kepada kalau nggak salah kepada Yesus di situ. Ini harus diapakan ini wanita ini gitu. Kemudian Yesus bilang kepada orang-orang tersebut, kepada massa yang lagi mengamuk tersebut, beliau bilang barang siapa yang tidak pernah berbuat salah di sini, dialah yang pertama kali menimpuk gitu. Siapa yang nggak pernah berbuat salah, dia yang lempar batunya. Kemudian nggak ada yang lempar karena semua orang pernah bikin salah, ya kan? Jadi aku merasa itu juga ya dalam kasus Esteh kita ya, Mbak. Aku juga jadi inget kan sama ayat tersebut gitu bahwa ya kita juga sebenarnya itu cerminan buat kita, apakah kita jangan-jangan juga seperti dia gitu. Kadang-kadang kita sombong, kadang-kadang kita merasa kita lebih hebat dibanding orang lain. Itulah teguran buat kita sih sebenarnya. Kalau aku ngeliatnya gitu ya, walaupun aku tidak sebenarnya aku setuju dengan Mbak Tia bilang yang ada kalimat yang mungkin tidak pas, memang tidak sepatutnya, itu aku setuju gitu. Tapi buat aku pribadi juga pelajaran bahwa aku juga harus lebih hati-hati. betul. Jadi memang kembali lagi teman-teman, ini pembahasan bukan untuk berpihak ke siapapun, karena kita lagi membahas sangat general. Kebetulan contoh itu ada, kita ambil. Tapi bukan semata-mata live ini ada gara-gara contoh itu. Yes. Itu garis bawah itu ya. Nah, ada lagi nggak Mbak? Mau diteruskan dulu? Iya. Tadi tuh aku sempat kepikiran satu hal lagi juga, Mbak Tia, tapi aku agak lupa, jadi Mbak Tia ngomong dulu nggak apa-apa. Oke. Aku mau nih ya teman-teman, apa yang disampaikan Mbak Mel tadi, jebakan spiritual. Makanya kenapa semakin tinggi, aku teruskan tadi, aku sempat bilang, kenapa di masyarakat kita tuh sering bilang semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Terus aku pengen bilang juga, semakin kita rajin didengar, semakin harusnya hati-hati karena takutnya kuping kita baal untuk mendengar orang. Jadi tuh rasanya itulah kenapa benar bahwa menjadi guru itu juga harus sambil terus belajar. Karena kalau kita jadi guru doang, murid kita doang yang pinter. Kalau kita nggak pindah ke suatu ruangan yang lain sebagai murid, berarti orang lain yang sering dengar ucapan kita aja yang terdidik. Kitanya belum tentu bertambah pendidikannya. Pendidikan dalam tanda petik ya. Makanya aku juga sama kayak Mbak Mel bilang tadi. Di saat aku tidak menyetujui bagian lain dari momen yang kemarin itu yang viral, aku juga menjadikan itu sebagai bahan refleksi.
Jangan-jangan aku pernah melakukan hal itu kepada orang lain. Bedanya adalah perbuatanku tidak viral. Iya. Jadi aku nggak dihujat se-Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya CCTV Tuhan itu berbentuk fisik dan bisa dibuka oleh siapapun, yang ada kehidupan di dunia ini penuh dengan saling tuntut. Iya kan? Yes. Karena terbongkar semua keburukan-keburukan kita. Jadi ya betapa banyaknya pelajaran yang bisa kita ambil ya dari setiap peristiwa yang lagi ada. Entah itu peristiwa yang baik maupun yang mungkin tidak patut dicontoh, pasti ada kebaikan di sana yang bukan berarti dengan melihat kebaikan ini kita akhirnya membenarkan hal yang tidak baik, ya enggak juga. Cuma ya perbesarlah sudut pandang tadi ya. Karena kalau kita sempit sudut pandangnya, kesimpulan yang kita buat juga sempit. Dan tidak bijaksana mungkin ya. Walaupun memang nanti pemaknaan terhadap kata bijaksana itu luas lagi gitu. Nggak bisa ya, bijaksana itu nggak berpihak ke ini dan itu. Tapi ada juga kok bijaksana itu bentukannya adalah berpihak ke salah satu pihak gitu. Nah terus aku seneng banget juga sama kalimat Mbak Mel yang sekarang tuh aku di titik yang kalau ketemu orang tidak melihat orang ini baik atau enggak, tapi orang ini kayak gimana. Orang ini kayak gimana. Penting banget sih punya pemikiran kayak gitu, kalau menurut aku juga ya Mbak. Karena dengan tanpa harus merubah orang lain, kita hanya perlu mencari aja bagian mana yang cocok dengan kita, hayu. Kalau enggak, ya berarti kita tinggal mencari aja kebutuhan itu mungkin di orang lain yang lebih cocok, gitu. Jadi nggak ada saling memaksakan untuk, harusnya kan kamu kayak gini. Bukankah lebih baik orang itu berubah atas keinginan dirinya sendiri ya? Itu lebih enak daripada kita melihat dia berubah, kita seneng, tapi pada akhirnya ada hal-hal yang dia berubah karena kita, suatu saat kita gimana-gimana, dia kembali lagi ke setelan pabrik, ya kan nggak seru juga ya. Gitu, Mbak. Menarik Mbak Tia tadi. Ya untuk ke depan itu aku suka dan setuju. Yang bagian terakhir ini yang tadi Mbak Tia bilang ini menarik sih buat aku. Jadi pandangan baru juga buat aku karena aku tidak melihat sebelumnya seperti itu gitu. Jadi aku itu nggak muncul di pikiranku sebelumnya. Jadi aku lagi digesting nih sekarang, otakku masih digesting yang Mbak Tia bilang barusan. Menarik ya. Aku belum melihat dengan cara seperti itu Mbak. Jadi mungkin ini nanti refleksiku habis ini. Mungkin sambil kita ngobrol aku sambil refleksi juga. Menarik sih Mbak. Maksudnya jadinya yang tadi Mbak Tia bilang dikaitkan sama tidak mengubah orang kan jadinya ya. Ketika kita melihat orang tuh lebih apa adanya, maksudnya gitu kan ya Mbak Tia ya. Yang cocok oke, kalau enggak ya oke juga gitu. Iya sih, bener banget sih. Otentik kan, Mbak? Betul, Mbak, tadi betul. kan Betul, Mbak. Betul. Gimana kemudian Ya. gini, Mbak. Gimana kemudian kita mengukur ketulusan orang? Kalau misalnya aku pernah dengar nih ya, kalau kalau kamu mau mengenali seseorang, coba deh ajak jalan-jalan. Kamu bisa mengenal dia, mau traveling sama dia. Menurut Mbak sendiri, Mbak Mel kan suka dengan keotentikan seseorang gitu ya. Tapi
kita kan manusia ya Mbak, Mm. dimana kita perlu uh, ada timbal balik yang positif lah ketika kita hidup berdampingan gitu ya. Mm. Bagaimana cara kita mengukur seseorang ini otentiknya tuh enak nih buat kita nih, biar secara spiritualitas kita nih kalau kita kerja sama, karena kan ini hubungannya bukan cuma tentang kehidupan beragama dan sosial gitu ya, Mm. tapi juga keberlangsungan hidup gitu loh. Mm. Yang kalau kita cuma nerima orang otentik ya udah gitu aja, tapi ada bagian-bagian tertentu yang perlu diselaraskan nih biar bareng gitu. Kalau tadi Mbak Tia pertanyaan kan awalnya kan Mbak Tia ngomongnya bagaimana cara tahunya gitu ya. Aku rasa sih memang berdasarkan insting juga ya Mbak. Aku ngeliat ada rasa kayak gitu loh, ada insting-instingnya. Mungkin Mbak Tia juga paham maksud aku deh. Ya, kita tuh ada instingnya kan, ketemu orang tuh orangnya seperti apa gitu. Bukan berarti harus artinya orang ini jahat, enggak ya, tapi instingnya tuh orangnya tipenya seperti apa. Kadang-kadang benar, kadang-kadang mungkin enggak, tapi kadang-kadang tuh kita ada insting, kita bisa trust gak sih orang ini. Dan memang kadang-kadang otentik itu tuh perlu secara lingkungan sehat juga ya. Maksudnya aku nggak bilang otentik itu artinya aku bebas teriak-teriak di tepi jalan sekarang ini apapun yang terjadi gitu. Tapi juga ekologis, maksudnya melihat juga situasi apakah aku mengganggu orang nggak ketika aku teriak-teriak tepi jalan. Jadi aku merasa bahwa keotentikan kita itu perlu hadir asal tidak merugikan orang lain gitu kan. Tapi kalau dalam berhubungan dengan orang lain, tadi Mbak Tia mention mengenai bekerja lah, misalnya atau mungkin ada berhubungan seperti apa, aku merasa ini juga bukan berarti sebuah excuse ya bahwa oh aku emang orangnya kayak gini gitu. Jadi suka-suka aku mau gimana juga urusan aku gitu kan, nggak peduli orang lain. Jadi aku rasa juga nggak seperti itu, tapi otentik itu adalah misalnya nih aku kadang-kadang suka bilang nih Mbak ke klien gitu ya misalnya ya, otentik itu misalnya adalah dengan cara aku bilang aku jujur sama perasaan aku. Dan kalau memungkinkan, aku jujur sama orang tersebut mengenai perasaan aku. Misalnya, Mbak Tia, aku tuh lagi merasa kayak gini loh. Boleh nggak aku tidak ngomong dulu sekarang. Nanti aku ngomongnya nanti ya ketika aku sedang ada energi. Karena aku lagi nggak bisa handle ini sekarang. Jadi, otentik itu menurut aku jujur sama diri sendiri sih. Itu yang terpenting. Jujur sama diri sendiri, aku tuh sebenarnya siapa, sedang merasa apa yang aku pikirkan. Jadi enggak yang dengan orangnya begini, belakang orangnya nanti, masih kan ya kayak gini-gini gitu kan. Jadi lebih kayak gitu sih mungkin ya. Dan boleh nggak, kalau misalnya boleh, berarti kan kita bisa kompromi. Gitu. Tapi aku otentik, karena aku jujur sama diriku sendiri. Aku nggak berbohong di situ. Aku nggak menutupi diriku dan ngomong di belakang setelah itu gitu. Aku merasa itu sebagai orang dewasa, apalagi udah umur segini ya, mungkin di usia yang lebih muda, aku struggling juga untuk bisa jujur sama di perasaanku sendiri, karena mungkin kadang-kadang kita belum bisa berekspresi, kadang-kadang kita kurang percaya diri, kadang-kadang kita nggak bisa hold boundaries, kadang-kadang kita takut mengecewakan orang lain misalnya. Tapi semakin bertumbuh aku rasa penting gitu untuk kita tuh menjadi otentik supaya kita juga attracting orang-orang yang otentik gitu. Jadi kita ngobrolnya tuh enak, suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka. Bukan berarti menyakiti ya, tapi kita kompromi lah gitu. Dan ini kan jadinya butuh ilmu juga untuk melatih skill itu, karena kita di Indonesia ini kan negara yang penuh dengan tata krama ya Mbak. Oh iya benar Mbak, itu benar banget. Iya. Kadang kita terikat oleh ikatan yang disebut tata krama itu membuat kita sulit membuat boundaries. Yes. Itu benar sih Mbak Tia. Cuma memang aku belajar dari traveling sih Mbak. Karena Mbak Tia tahu aku suka traveling dan kadang-kadang traveling itu aku solo kan Mbak.
itu memaksa kayak pushing aku untuk bisa exercising kepercayaan diri dan juga set boundaries dan say no, kapan say yes gitu. Aku merasa tuh aku banyak belajar dari perjalanan aku itu. Karena kalau kita nggak bisa set boundaries ketika dalam perjalanan, kita yes ke semua orang nggak bisa juga gitu kan. Kita perlu tahu mana yang bisa percaya, mana yang enggak gitu. Dan mungkin benar juga sih apa yang Mbak Tia bilang mengenai di Indonesia ini kita banyak yang basa-basi lah, banyak yang kemudian kita nggak berani ngomong langsung lah kayak gitu kan. Aku merasa memang ada baiknya untuk kita punya tata krama. Of course punya tata krama itu sangat perlu gitu. Cuma jangan sampai demi tata krama kita menyakiti hati kita sendiri karena kita tidak jujur. Karena terjadi banget aku rasa di banyak orang ya yang aku sering jumpai gitu, klien-klien lah kadang-kadang ya, kenapa nggak bilang gitu, aku bilang kenapa nggak ngasih tau orangnya, dan kemudian banyak excuse yang lain. Jadi kadang-kadang kita menyakiti diri kita, Mbak, itu yang jadinya problem kan, karena kita menyakiti diri kita dalam rangka membahagiakan orang lain misalnya. Betul, betul. Makanya boundaries itu bukan cuma terdiri dari satu kata itu aja, boundaries, tapi healthy boundaries. Yes, benar. Setuju, Mbak. Jadi per healthy. Ya, batasan yang sehat, teman-teman. Karena plus minus hidup sebagai orang Indonesia yang penuh. Akhirnya kalau kita nggak membuat batasan yang sehat, kita tidak pelajari juga ilmunya bagaimana menyampaikan perasaan kita, memang sudah pasti ya kecenderungan untuk miskomunikasi itu besar sekali. Sesimpel kayak aku lagi nggak nyaman sekarang, aku akan cerita, tapi jangan dipaksa sekarang ini. Kayak tadi ya Mbak Mel bilang, lagi nggak punya energi. Orang yang punya sudut pandang sempit akan menganggap kita tidak sopan dan merasa dirinya tuh tertolak. Betul. Tapi kan sudah disampaikan bahwa aku akan bercerita, tapi nanti. Betul. Hanya kalau dalam psikologi kan I statement ya. Aku merasa tidak nyaman sekarang. Jadi bukan kamu bikin aku nggak nyaman, enggak. Aku sedang merasa tidak nyaman. Itu semua perlu dilatih, guys. Betul. Karena yang mempelajari ilmu kesehatan mental aja bisa salah berkomunikasi. Dokter yang mempelajari ilmu kesehatan aja bisa sakit. Jadi memang semua hal itu perlu diresapi, perlu dihayati untuk menjadi sebuah obor gitu loh yang kita sebut dengan spiritualitas itu. Yes. Ya. Walaupun memang obornya ada yang redup, ada yang terang benderang, ada yang terang tapi warna kuning, ada yang terang warna putih, gitu ya Mbak? Memang seluas itu ya kalau kita membahas spiritualitas, karena dia menjadi bagian yang sangat apa ya, tidak bisa diraba tapi bisa dirasain gitu. Tidak bisa dilihat juga spiritual yang kayak mana, tapi manifestasinya banyak banget. Iya, betul, sepakat Mbak Tia. Tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat. Bahkan aku kadang-kadang melihat ya, justru orang-orang yang sederhana, orang-orang yang nggak banyak ilmu tinggi itu mungkin malah jadinya mereka lebih khusyuk gitu, karena mereka nggak banyak konsep, nggak perlu dianalisa gitu kan, tapi mereka menjalankan, ya kan. Jadi aku merasa percuma banyak ilmu kan, tapi kalau nggak dijalankan, itu juga menurut aku bagian dari perjalanan aku ya, supaya nggak usah banyak ilmu tapi menjalankan.
Karena aku kadang-kadang bercermin dari ibuku sendiri lah misalnya. Kadang-kadang ada cutokan dia itu yang memang kadang-kadang bikin aku merasa em, apa ya, kayak merasa terhakimi mungkin di satu sisi, tapi satu sisi lain tuh ada benernya gitu, bahwa kadang-kadang dia bilang gitu, bahwa tuh eh, apa ya, aku mungkin bukan bukan dengan dia bilang sih tapi Mbak, tapi dengan aku mengamati ibuku gitu ya. Ibuku itu nggak banyak tahu gitu, tapi ketika dia tahu sesuatu atau diajarkan sesuatu, dia jalankan itu mempermudah jalannya gitu. Sedangkan kadang-kadang banyak orang atau mungkin aku sendiri kadang-kadang ya banyak tahu gitu, cuman karena banyak tahu, banyak ilmu, jadinya banyak yang dianalisa lah, banyak yang oh begini beginilah. Kadang-kadang mungkin banyak ilmunya belum tentu menjalankannya. Jadi itu apa ya, kalau menurut aku sih, kalau kita balik lagi bicara mengenai spiritualitas, bagaimana kita nggak cuma tahu ya, tahu agama, tahu ilmu, tahu ngaji, tahu semua isi kitab gitu ya, tapi bagaimana kita menjalankannya itu sih menurut aku lebih penting gitu. Dan itu juga ya mengingatkan aku juga. Aku juga jadi ingat Mbak Tia, sekian waktu lalu aku punya teman, dia juga menegur aku gitu. Dan aku kadang-kadang ditegur oleh hal-hal seperti ini tuh aku respect sebenarnya ya. Dia menegur aku dengan cara bukan menegur dalam arti kasar sih, tapi kayak mengingatkan. Mel, kamu tuh sebenarnya mau jadi pengajar mindfulness aja atau kamu mau terbebas katanya. Kenapa sih kamu mengambil jalan ini? Kamu mau sekedar jadi guru doang atau kamu mau terbebas sebenarnya? Terbebas ini artinya kan kita terbebas dari belenggu pikiran kita ya, terbebas dari roda perputaran samsara ini gitu. Jadi uh, betul sih, aku kan melakukan ini sebenarnya bukan cuma untuk jadi pengajar atau mungkin jadi kelihatan hebat atau baik atau seakan-akan punya ilmu, tapi bisakah gitu ya, bisakah sebenarnya aku melakukan ini, tujuannya adalah untuk pada akhirnya aku ini terbebas terbebas dari pikiran-pikiran, dari belenggu um, penderitaan yang kadang-kadang kita sebagai manusia ciptakan sendiri. Gitu Mbak Mas ya. Oke, menarik ya Mbak. Aku mencatat beberapa hal yang Mbak Mel sampaikan. Dan aku pengen uh, berbaik sangka kepada teman-teman semua yang menyaksikan live kami berdua. Uh, Obrolan kami berdua ini terkadang, bukan terkadang sih, 80% itu adalah hasil penjiwaan kita terhadap pengalaman-pengalaman hidup kita, teman-teman. Jadi mungkin ada sebagian yang relate, sebagian enggak untuk kehidupan teman-teman. Itu wajar banget karena kita individu yang berbeda. Uh, ada kalimat tadi dari Mbak Mel yang aku memahami maksudnya, tapi aku pengen disclaimer untuk teman-teman yang lain, tidak tidak semua statement itu cocok untuk semua orang. Karena kebaikan itu berlapis dan cocok-cocokan. Ya. Cocok untuk aku, belum tentu cocok buat Mbak Mel, sebaliknya. Pun cocok untuk kita berdua, belum tentu cocok buat teman-teman. Tadi Mbak Mel sempat bilang, lebih baik kurang ilmu, tapi dengan satu yang kita ketahui itu kita amalkan, itu memudahkan langkah kita. Gitu ya, dari cerita bersama Ibunda ya. Karena ada karenanya tuh teman-teman, gak sampai titik tuh, itu bukan kalimat yang titik, tapi betul. Jangan jadi salah persepsi juga. Jangan salah persepsi juga, karena kita lagi ngebahas konsep yang semakin tinggi posisi kita, kalau tidak dipersiapkan untuk ketahanan berada di atas, kita bisa tumbang. Jadi yang baik adalah naik, penuhi kebutuhan bekal, supaya kalau angin kenceng nggak roboh dengan mudah. Naik lagi itu lebih baik, bekelin lagi itu lebih baik. Jadi tuh aku mau bilang kebaikannya tuh berlapis. Ketika kita lagi berhadapan dengan orang yang misalnya nih ya, bahasanya kurang terlalu tahu sebenarnya, tapi dia sotoy banget gitu loh. Sotoy banget.
dan dia menggunakan posisi dia misalnya adalah atasan kita untuk menggunakan kesotoyan dia itu dalam mengatur karyawan-karyawannya misalnya ya. Aku sebagai karyawan, Mbak Mel nggak tahu tentang satu hal, tapi karena Mbak Mel adalah atasan aku akan aku akan memutuskan untuk menjadi orang bodoh aja, itu lebih menyelamatkan. Yes. Di posisi seperti itu, memilih untuk menjadi orang bodoh itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat tepat. Ya. Karena aku dengan ilmuku tidak akan mampu membuat situasi dan kondisi yang baik karena aku adalah bawahan. Pun sama dengan maksud Mbak Amel tadi, dengan melihat track record perjalanan kita, kenapa orang tua kita yang sedikit ilmu ini tapi mulus sekali kehidupannya, sedangkan kita dengan berbagai macam ilmu yang kita pelajari semakin seru gitu loh perjalanannya itu karena challenge-nya banyak. Aku punya satu kosakata yang menjawab itu saat ini karena kita terdistraksi. Jadi membuat kekhusyuan kita tuh terpecah-pecah. Sedangkan orang tua kita yang belajarnya cuma sampai SD, SMP, paling tinggi SMA atau S1, itu juga jarang-jarang ya Mbak. Mereka tuh sangat khusyuk menjalani satu hal yang mereka yakini. Betul. Karena memang tidak punya banyak distraktor. Tapi itu juga bukan berarti kita nggak boleh belajar. Yes. Karena belajar kita tuh jadi harus lebih banyak menambah ilmu, menambah pemahaman, dan mengubah pemahaman itu menjadi sebuah praktek yang sesuai gitu. Kalau guru aku tuh bilang nih Mbak, pastikan kamu nggak mengatakan bahwa kamu memahami sebuah ilmu sebelum kamu berhasil mengamalkan ilmu itu. Karena paham sama dengan amal. Amal itu praktek. Nggak ada yang ngaku-ngaku paham kalau dia nggak ngamalin. Jadi aku, ya juga ya, kalau misalnya aku dinasehatin, aku bilang paham, harusnya aku lakuin. Bukan paham di mulut dan kuping doang. Sama kayak ini nggak sih Mbak? Kalau orang tua kita manggil kita ya misalnya, Mas Tia, iya, jangan ngelakuin ini ya, iya. Aku dengar pesannya, tapi malah aku lakuin. Terus kalimat mamaku apa? Kamu dibilangin gak denger. Bukan gak denger. Aku dengar. Tapi kan proses dengarnya itu tidak berubah menjadi sebuah pengamalan. Itu ya. Jadi dengar sama dengan paham, sama dengan amal. Kalau misalnya dengar doang, paham doang, nggak ngamalin berarti itu masih ada yang putus. Mungkin itu juga yang mengakibatkan kenapa orang mempelajari sesuatu tapi dia malah gagal di sesuatu yang dia pelajari bertahun-tahun. Yes. Ada yang terpotong di sana, prosesnya mungkin ada yang nggak mateng di sana. Gitu. Gimana menurut Mbak Mel? Ya, thank you banget Mbak Tia sudah dibikin konteksnya ya. Jadi supaya kita juga berhati-hati karena jangan sampai nanti teman-teman jadinya mikir oh ya udah aku taunya dikit aja. Jadi dalam konteks mamaku memang aku memuji mamaku karena memang seperti yang Mbak Tia bilang itu benar. Taunya nggak banyak tapi dia khusyuk dengan apa yang dia tahu. Itu menurut aku kualitas yang jarang orang sekarang tuh punya gitu karena kita tahu banyak boro-boro praktek juga belum tentu gitu kan idealnya kan tahu banyak prakteknya juga banyak tapi kembali ke bicara konteks mamaku itu supaya teman-teman mungkin
mungkin paham konteksnya lebih luas ya, bukan berarti kemudian ya udah taunya sedikit aja gitu kan. Aku juga encourage mamaku supaya belajar lebih banyak, karena gimana pun kalau kita belajar lebih banyak, kita lebih mudah memahami sesuatu biasanya. Dan insya Allah kan pengennya kalau kita tahu lebih banyak, belajar bisa paham lebih banyak, mengamalkannya juga lebih banyak ya tadi kayak Mbak Tia bilang gitu. Jadi satu paket. Tapi aku juga merasa betul banget tadi kita jadi nyambung ke ya, kenapa banyak orang bisa belajar tinggi atau ngajinya banyak, tapi nggak sesuai mungkin dengan perilakunya. Mungkin betul sih kayak Mbak Tia bilang. Aku sepakat juga karena dia tidak mempraktekannya, mungkin ada yang kurang pas di situ. Jadi prakteknya mungkin. Jadi ya aku merasa indah memang ya untuk kita itu naiknya pelan-pelan. Gitu. Karena ketika naiknya ceplek gitu kan, belum tentu kita bisa menanggungnya. Kadang-kadang Mbak Tia ketemu orang yang nanya gitu ya, Mel bisa nggak sih aku tuh sembuhnya cepat gitu ya, mungkin bisa nggak satu sesi gitu, atau ketahuan semuanya apa sih kaitan-kaitan hidupku ini semuanya gitu. Aku bilang bukannya bisa sih, tapi yakin kamunya bisa terimanya. Ya kan, karena mungkin kitanya perlu proses, perlu waktu juga untuk mencerna, untuk memproses semuanya, praktek lagi, kemudian dapat lagi pelajaran baru, kemudian proses lagi. Gitu. Jadi ya itulah ya aku rasa ya Mbak Tia ya untuk menanggapi. Jadi memang semuanya perlu waktu untuk adaptasi terutama ya. Adaptasi. Kayak iya benar sih yang Mbak Amel bilang. Bahkan ada yang kok satu sesi aku ngerasa nggak dapet apa-apa sih. Ya. Misalnya gitu ya. Kok satu sesi atau aku nggak merasa ada efek gitu loh. Yang disampaikan aku juga tahu gitu. Ya itu bagian dari proses. Dengan kamu menyadari apa yang dia sampaikan itu juga kamu tahu, itu juga bagian dari proses. Walaupun memang ada banyak hal yang menjadi titik balik ya Mbak ya. Di situ kan kita jadi lihat kayak, oh ada indikasi kita kurang menghormati nih. Oh ada indikasi kita jadi orang yang lumayan sotoy nih. Oh ada indikasi kita kurang terdidik nih kupingnya nih. Jadi banyak indikasi-indikasi yang mungkin belum disadari saat itu, makanya harus diproses lagi. Masa iya sih satu sesi nggak dapet apa-apa? Mungkin dapet, tapi pandangan matanya lagi kabur, jadi belum bisa melihat bagian mana yang baru. Ya. Itu juga menjadi bagian dari spiritualitas ya teman-teman. Yes. Karena cara kita memandang itu juga kan kalau dilihat dari katanya ya, memandang itu kan melihat. Terus mata kita nih ya, bisa melihat itu karena retina kita menerima cahaya dan dipantulkan lagi. Kalau misalnya nggak ada cahaya, orang bisa terjadi kebutaan teman-teman. Atau pandangannya kabur. Itu karena gangguan retinanya. Kalau memang masalahnya di retina ya. Beda lagi kalau masalahnya katarak gitu. Ada bagian lain lagi yang terganggu. Cuma kalau kita bilang orang bisa melihat karena ada cahaya dan kita menganggap spiritualitas ini adalah cahaya ya yang menerangi ruh kita sampai kita bisa berjalan menjalani kehidupan. Artinya setiap pengetahuan yang disajikan semesta oleh Tuhan, oleh semesta, itu sebenarnya bensin loh, atau apa ya, solar untuk menghidupkan cahaya itu. Kalau misalnya kita bilang, aku nggak nerima satupun ilmu dari situasi dan kondisi ini, kayaknya enggak deh. Pasti semua
semua peristiwa tuh ada pengetahuannya, ada ilmunya. Cuma memang mungkin kita menganggap cahaya kita lebih terang, jadi lampu-lampu yang lain gak ngefek. Benar nggak sih Mbak? Kalau kita punya lampu yang kita rasanya terang, lampu-lampu lain kan nggak memberikan cahaya. Benar sih. Aku itu apa observasi kepada alam yang tepat Mbak. Dia betul 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 banget. Aku sepakat banget dan aku suka juga tadi bagaimana Mbak Tia kembali ya, maksudnya mengajak kita memaknai spiritualitas ya kan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan aku merasa justru di saat-saat sulit dalam hidup kita itu adalah saat apa namanya menambang tambang emas yang besar sebenarnya kan, tambang emas yang besar, harta karunnya banyak gitu. Jadi aku kadang-kadang suka berpesan Mbak Tia ke diri sendiri ketika melewati masa-masa atau perasaan duka, apakah ada yang meninggal misalnya, ataukah ada patah hati kah misalnya, atau ada apapun, ketika aku menangis, atau ketika aku sedang berefleksi, aku selalu ingatkan diriku gitu bahwa jangan sampai nanti ini semua peristiwa berlalu tanpa aku membawa hadiahnya buat diriku. Apa hadiahnya ya? Apa pemaknaan aku terhadap peristiwa ini ya gitu. Jadi aku rasa itu adalah bagian dari perjalanan batinku dan perjalananku dalam praktek spiritualku ya Mbak Tia. Termasuk itu, aku rasa itu justru itu ya signifikan buat aku. Bagaimana memaknai justru saat-saat sulit gitu atau saat-saat tidak menyenangkan. Itu sih. Dan kadang-kadang mungkin karena kadang-kadang kita merasa cahaya kita lebih besar dibanding orang lain, makanya mungkin kita ditegur gitu kan. Makanya mungkin kita perlu belajar untuk rendah hati lewat berbagai macam peristiwa. Kadang-kadang ketika semua lagi baik-baik aja, kita kan nggak nyari Tuhan ya. Ketika semuanya sedang semuanya tidak sedang baik-baik saja, baru kita minta tolong gitu. Jadi aku rasa jadi aku rasa itu juga ya kembali lagi lah tadi Mbak Tia sudah indah banget menjelaskannya, dan aku mungkin mau sedikit lagi Mbak sebelum mungkin nanti ini berakhir ya. Aku juga salah satu aku pengen bertanya Mbak Tia soal yang satu ini. Aku pengen tahu tips dari Mbak Tia bagaimana Mbak Tia menjaga dirinya juga sebagai seorang pengajar, seorang ustazah yang banyak banget followernya juga. Gimana sih cara Mbak Tia untuk menjaga diri gitu? Kalau aku pribadi Mbak, aku tuh berusaha untuk menjaga diriku untuk tetap rendah hati dan juga ingat. Jadi sebelum aku memulai dan sudah aku mengakhiri, biasanya aku akan tutup dengan membacakan sejenis doa lah aku anggap gitu ya. Jadi aku menyebut nama guruku gitu. Itu mengingat aku bahwa aku itu bisa begini karena ada Tuhan, karena ada yang bantuin aku gitu. Dan apapun yang aku ucapkan ini semoga gitu ya, itu tuh hanya datang darinya gitu. Bukan karena aku pengen gimana atau ada unsur-unsur gimana, tapi semoga ini tuh sesuai yang memang Tuhan inginkan aku sampaikan. Dan sesudahnya aku juga ingatkan diriku untuk berterima kasih, aku sebut lagi doanya, aku berterima kasih. Itu cara aku sih Mbak, dan aku sudah praktekin dari awal sampai sekarang. Kadang-kadang ya mungkin ada lupanya, kadang-kadang ada kayak merasa udahlah gitu ya, udah biasa gitu. Tapi beberapa waktu ini aku juga kembali mengingatkan diriku untuk konsisten terus seperti itu gitu. Itu caraku sih. Aku pengen tahu juga kalau Mbak Tia seperti apa. Ini kan karena kita lagi sesuai juga dengan tema kita ya Mbak. Ini kan masuk ritual juga, masuk spiritual juga gitu ya Mbak. Kalau aku pribadi ya Mbak, pas Mbak Mel nanya dan ngasih tahu treatment Mbak Mel ke diri sendiri, aku jadi ingat doa yang diajarkan guruku yang sering dibacakan di kelas berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Jadi doanya gini, ya Allah,
tolong bantu guru kami untuk menyampaikan sesuatu yang berasal darimu, mampukan dia meramu kosakatanya supaya maknanya sampai sesuai dengan apa yang engkau mau, bukan yang guruku mau. Jadi tuh berdoa supaya sebagai pengajar itu menyampaikan ilmu tidak membawa kemenangan egonya. Betul, itu bagus banget tuh Mbak doanya. Tapi bagaimana tetap mengagungkan Tuhan dan membesarkan Tuhan dalam penyampaian itu. Terus lindungilah kami, selamatkanlah kami. Ini cara berpikir kami. Jadi selamatkanlah cara berpikir kami. Selamatkanlah cara kami merasakan. Karena apa yang kami ucap dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan, itu kan hasil perasaan dan pikiran kami. Betul. Jadi Tuhan tolong selamatkan dimulai dari akarnya. Sebelum dia berbentuk ya perilaku dan ucapan gitu. Terus biasanya ada dalam kalimat di Islam itu kita menyebutkan segala kebaikan, kesempurnaan, kebaikan, kesempurnaan, dan keberuntungan yang mungkin kita rasakan, kita dapatkan, maupun yang orang lain dapatkan lewat jalan kita. Itu bahasanya hadza min fadli rabbi. Bahasa Arab itu artinya ini semua berasal dari Tuhanku. Yes. Sama sebenarnya kayak yang Mbak Mel sampaikan juga. Sebenarnya, cuma aku nggak tahu bahasa Arabnya aja. Jadi orang yang berbesar hati akan menyampaikan bahwa kebenaran berasal dari Tuhan, kesalahan berasal dari aku. Yes. Itu aku suka banget. Aku juga dengan cara berbeda aku mengucapkan kalimat yang sama ternyata. Aku pernah nulis kayak gitu juga. Dan ini Mbak, cara aku bilang ke teman-temanku yang mungkin kita saling sharing ya Mbak. Iya. Aku sering bilang, apapun yang aku sampaikan hari ini untuk kamu, dan kamu merasa itu sangat membantu kamu, besok-besok tolong balikin. Ini transaksinya. Saat ini mungkin aku nggak butuh kalimat ini. Terkesan aku sangat pandai sekali menasehati, gitu ya. Memberikan masukan yang rasanya tuh kamu bolong, aku datang tertutupi, selesai. Ntar besok-besok nih kan, kamu lihat aku punya indikasi bolong nih, tolong ditambal pakai bahan yang aku kasih hari ini. Jadi itu sifatnya aku nggak menasehati karena aku paling pinter dan aku nggak pernah berdosa. Bahkan aku menyadari dan mengakui bahwa kalau sesuatu itu ditanyakan ke aku dan aku belum ngamalin, Mbak, aku bilang, aku jawab secara teori, kamu ridho nggak kalau teori ini aku sampaikan ke kamu, sedangkan aku sendiri tuh belum ngamalin. Karena aku ingat salah satu firman Allah ya Mbak di Quran, Allah tuh marah banget kalau hambanya menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukan. Itu memang jelas sekali. Kebencian Tuhan itu sangat besar kepada orang-orang yang menyampaikan nasihat kebaikan, tapi dia sendiri tuh nggak lakuin. Malah orang-orang lebih duluan disiksa daripada followersnya yang melakukan kesalahan. Iya, itu juga aku bisa relate dari cerita lain ya, maksudnya bukan dari Al-Quran. Betul. Dan mirip-mirip ternyata. Oke. Mirip-mirip Mbak, mirip lagi, salah ngomong, mirip-mirip. Sama satu lagi, di dalam Al-Quran tuh di ayat lain, surat lain disampaikan, kenapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan kamu tidak?
Jadi karena aku ingat ayat-ayat itu, aku sering bilang, kamu ridho nggak? Kamu terima nggak kalau aku nyampein ini? Tapi aku sebenarnya juga masih bolong-bolong ngerjainnya. Ya, Nanti, nanti besok-besok kamu kalau lihat aku udah mulai jelas nih, bolong atau mulai samar-samar nih, kelihatannya kayaknya akan bolong nih, balikin. Karena aku nggak pernah merasa saat ini aku benar dan selamanya aku benar. Kadang aku butuh nih kalimat yang aku sampein sekarang nih, balikin lagi ke aku. Jadi kamu nggak perlu nampar aku pakai senjata kamu, pakai senjata aku aja. Kita transaksi deal dulu nih sebelum aku bantu kamu. Itu cara aku merawat spiritualitasku, Mbak. ah, Karena kalau nggak kayak gitu, yes. sih, kalau nggak dirawat mah bahaya. Udah kepalang tanggung ya, badainya kenceng. Bagus banget Mbak Tia, aku suka banget dan salah satu yang aku suka kan ya dari ngobrol sama Mbak Tia itu karena aku jadi banyak belajar juga kan mengenai ayat Al-Quran lah, pemahaman di Islam seperti apa gitu. Jadi aku memperkaya diriku gitu. Ya aku suka banget sih yang Mbak Tia bilang tadi, aku sangat bisa relate dan ternyata ada hal-hal yang mungkin bahasanya mirip-mirip gitu ya dengan makna yang serupa sebenarnya gitu. Jadi aku merasa sangat menarik dan inilah mungkin kenapa kita obrolin ini hari ini karena kita uh, sefrekuensi Mbak Tia ternyata kan bahas ini sefrekuensi kita mempraktekkan hal yang sama kita juga mencoba untuk uh, mengamalkan hal-hal yang serupa gitu dan ya begitulah uh, aku senang banget dapat ilmu baru hari ini. Aku juga senang banget. Tanpa terasa kita sudah 1 jam 26 menit, Sore guys. Wow, udah live, udah live pertama itu di bulan Desember. Dan hmm, aku berterima kasih banget buat Mbak Mel, selalu seru. Nggak pernah gagal kalau ngobrol sama Mbak Mel. Dan semoga kita bisa ngobrol lagi, entah di bulan depan atau kapanpun, kan kita suka dadakan ya kan? Dan enak ya, kayak tahu bulat gitu ya. Selalu anget-anget dan sedep gitu rasanya, walaupun nggak ada micinnya di obrolan kita. sebelum sebelum HP ku mati, silakan closing statement. Statement lagi, closing statement. HP ku udah mau meninggal. Yuk, oh silakan oke Mbak. oke. Aduh aku nggak kepikir, aku belum tahu mau closing statement apa, tapi aku rasa dari semua yang kita obrolin ini, terima kasih sudah mendengar teman-teman, walaupun mungkin belum ada yang pengen jawab ya, tapi aku rasa kita nyambung lah di sini bareng-bareng belajar bersama. Aku merasa dari semua yang kita obrolkan ini ternyata buat aku pribadi ya, pelajaran terpentingku hari ini adalah bagaimana aku semakin perlu belajar mempraktekkan apa yang semua yang aku tahu dan semua yang sudah aku ucapkan, semua yang sudah aku tuliskan. Itu Mbak ya. Jadi untuk kita semua aku rasa juga sama apa yang sudah kita pelajari begitu banyak ilmu pagi sekarang ini ya sosial media, Google, ChatGPT, AI, banyak banget lah ilmu-ilmunya semua ya, dengan mudah diakses. Tapi bagaimana mempraktekannya dan mengamalkannya itu juga sama pentingnya atau bahkan jauh lebih penting untuk kita mengamalkannya. Jadi nggak cuma tahu banyak, tapi juga mempraktekannya banyak. Aku rasa itu teguran buat aku juga, sebuah reminder, dan hopefully bisa jadi reminder juga buat semua yang mendengar. Betul sekali teman-teman. Itu dari Mbak Mel. Kalau dari aku, untuk meringkas apa yang menjadi tema pembicaraan kita di malam hari ini, ngobrolin soal spiritualitas dan agama. Agama itu terdiri dari aturan-aturan dan ritual-ritual yang pada akhirnya berkumpul dan diberi nama. Ya, sedangkan kalau spiritualitas itu tidak hanya membahas tentang agama, tapi juga bagaimana kita menjiwai pesan-pesan agama, kemudian melahirkannya sebagai sebuah perbuatan, sebuah perkataan, itu juga bagian dari spiritualitas. Terus bagaimana kita memaknai hidup, itu juga bagian dari spiritualitas. Bagaimana kita mengupayakan langkah-langkah kita menuju pencapaian cita-cita, itu juga spiritualitas. Pokoknya spiritualitas itu lebih luas cakupannya daripada agama. Walaupun uh,
apa namanya, bukan berarti kita mengecilkan ruang lingkup agama ya, tapi setidaknya kita menyadari bahwa agama dan spiritualitas itu bukan hal yang harus dipisahkan, karena mereka berdua itu saudara, jadi jangan diceraikan ya. Tadi aku jadi menyadari juga nih, kenapa kita bisa bersama di sini ngobrolin ini? Karena eh, kita kita mungkin agamanya berbeda ya Mbak, tapi kita sama-sama mempunyai praktek spiritual kan. Itu yang menyatukan kita loh. Iya, Itulah betapa indahnya sebenarnya kan. betul. Itu kan juga manifestasi dari kita memaknai agama kita. Betul, betul banget, betul banget. Jadi harapannya teman-teman juga ada manfaat yang bisa diambil dari sesi ngobrol kita berdua ini. Kami berdua minta maaf ya kalau ada hal-hal yang mungkin sensitif, terus kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian, sikap, ekspresi, Iya, pemilihan diksi gitu ya. Kalau yang udah lama follow kami berdua sih udah tahu sih kami berdua ya nggak jauh-jauh sifatnya kayak gini-gini aja kalau ngobrol. Kadang-kadang ya kemana-mana, tapi insya Allah kita tahu jalan pulang kok nggak kesasar. Nah, banyaknya ini goyang-goyang karena aku udah megang karena HP-nya udah mau Mbak, aku ini. juga udah dapat notifikasi loh, Bet. Aku juga udah dapat notifikasi. Aduh. Karena selalu seru, kalau nggak kayak gini kita nggak stop ya kan. Aduh, oke Mbak Tia, thank you so much ya. You're amazing. Thank you so much. Makasih juga ya Mbak. Selamat beristirahat, selamat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Sehat selalu Mbak. Sama, thank you so much semuanya. Bye-bye. Iya, makasih teman-teman.